Halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Deverian Putra, nomor absen 23 dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua nih, praktikum transport membran yang bakal aku lakuin. Aku juga bakal ngejawab beberapa pertanyaan di akhir video yang ada hubungannya sama praktikum ini loh. Pasti teman-teman penasaran kan? Tanpa tunggu lama lagi, langsung aja kita mulai. Let's go! Alat yang kita butuhkan di praktikum kali ini adalah 3 gelas plastik air mineral bekas, gelas takaran, benang dan penggaris, dan gelas. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu 3 kentang berukuran 5 x 5 x 1 cm, 1 telur ayam, garam, cuka, sirup, dan air mineral. Kita mulai dari bagian kentang terlebih dahulu. Untuk langkah-langkahnya, pertama, kita harus potong kentang menjadi 5 x 5 x 1 cm atau dengan ukuran 5 cm tiap sisinya dan 1 cm ketebalan. Setelah itu, kita dapat masukkan masing-masing kentang ke dalam gelas plastik. Untuk larutan pertama, kita dapat memasukkan sirup dengan konsentrasi 50%, sehingga untuk tiap 50 ml larutan sirup, kita membutuhkan 25 ml sirup dan 25 ml air. Setelah teraduk rata, kita dapat memasukkan larutan sirup ke dalam gelas pertama yang berisi kentang. Di sini, saya menuangkan larutan pada pukul 9.48 malam. Selanjutnya untuk larutan yang kedua, kita dapat memasukkan garam dengan konsentrasi 50%, sehingga untuk setiap 50 ml larutan garam, kita membutuhkan 25 ml NaCl dan 25 ml air. Setelah teraduk rata, kita dapat memasukkan larutan garam ke dalam gelas kedua yang berisi kentang. Saya menuangkan larutan ini pada pukul 9.56 malam. Dan yang terakhir, kita dapat memasukkan air mineral sebanyak 50 ml langsung ke dalam gelas ketiga berisi kentang. Saya menuangkan air mineral ini pada pukul 9.59 malam. Beralih ke bagian telur, pertama-tama kita harus mengukur lingkar panjang dan tinggi dari telur dengan menggunakan benang seperti yang sekarang saya lakukan. Nah, setelah itu kita dapat mengaplikasikan panjang benang tersebut ke dalam penggaris. Di sini, saya mendapatkan 12,2 cm untuk lingkar panjang dan 14,3 cm untuk lingkar tinggi. Cuka sebagai larutan untuk telur dibutuhkan sebanyak 200 ml. Setelah itu, kita dapat memasukkan cuka ke dalam gelas yang berisi telur ayam. Di sini, saya menuangkan cuka pada pukul 10:11 malam. Sesudah kentang direndam oleh air mineral selama 24 jam, ditemukan perbedaan pada ukuran yang lebih besar, yang awalnya 5,1 cm menjadi 5,1 x 5 x 1,1 cm. Tekstur dari kentang juga lebih keras, akan tetapi warna serta permukaan kentang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, sesudah kentang direndam oleh larutan garam dengan konsentrasi 50% selama 24 jam, ditemukan perbedaan pada ukuran yang lebih kecil, yang tadinya 5 x 5 x 1 cm menjadi 4,8 x 4,7 x 0,9 cm. Warna berubah menjadi lebih putih dan tekstur yang lentur tetapi permukaannya sama. Dan yang terakhir, sesudah kentang direndam oleh larutan sirup dengan konsentrasi 50% selama 24 jam, ditemukan sedikit perbedaan pada ukuran kentang, yang awalnya 5 x 5 x 1 cm menjadi 5 x 4,9 x 1 cm. Warna berubah menjadi merah dan tekstur yang lentur tetapi permukaannya sama. Beralih ke telur. Sesudah telur direndam dengan asam cuka selama 24 jam, ditemukan perbedaan lingkar telur yang semakin besar,
yang awalnya lingkar panjangnya 12,2 cm menjadi 13,6 cm, sedangkan lingkar tingginya yang awalnya 14,3 cm menjadi 15,1 cm. Ditemukan juga perbedaan pada cangkang telur yang terkorosi, telur yang tadinya di bawah larutan menjadi mengambang dengan banyak busa, dan teksturnya kenyal dengan warna putih yang transparan. Pada saat telur direndam di dalam larutan cuka, terdapat buih-buih di sekeliling cangkang. Hal tersebut dapat terjadi karena pada lapisan cangkang telur terbentuk dari kalsium karbonat atau CaCO3 dan bereaksi dengan larutan cuka atau asam asetat atau juga yang disebut dengan CH3COOH, menghasilkan gas CO2 yang merupakan gelembung-gelembung kecil pada cangkang telur. Gelembung itu merupakan gas karbon dioksida karena setelah dirasakan dengan tangan, pada permukaan gelas terasa hangat. Pada telur terjadi perubahan ukuran sebelum dan sesudah perendaman. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah proses mengalirnya molekul-molekul pelarut yang memiliki konsentrasi yang encer atau rendah menuju konsentrasi yang lebih pekat atau tinggi melalui selaput permeabel, di mana suatu larutan yang encer memiliki tekanan uap yang lebih besar daripada larutan yang lebih pekat. Artinya, molekul-molekul pelarut dalam larutan encer memiliki kecenderungan lolos yang lebih besar, sehingga sel telur akan bertambah, mengembang, atau semakin besar. Terjadi perubahan ukuran pada ketiga kentang sebelum dan sesudah perendaman. Yang pertama, pada larutan garam, tekstur kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran menjadi lebih kecil. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga larutan air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang tersebut menjadi lebih lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Yang kedua, ada kentang pada air mineral. Kentang juga mengalami penambahan ukuran dan sedikit mengeras dikarenakan air larutan masuk ke dalam sel-sel kentang. Karena sel-sel kentang hipertonis terhadap air mineral yang hipotonis, maka kandungan air pada sel menjadi bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Dan yang ketiga, ada kentang pada larutan sirup. Hampir sama seperti kentang pada larutan garam, kentang ini akan menjadi lebih lembek dan akan terjadi pengurangan pada ukuran kentang. Hal ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan sirup, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Kentang yang telah dimasukkan ke dalam larutan sirup mengalami penyusutan berat dari berat semula karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Pada telur yang direndam dalam cuka, terjadi perubahan seperti keretakan pada cangkang telur. Hal ini disebabkan karena saat telur direndam di dalam larutan cuka, kalsium karbonat yang ada pada telur bereaksi dengan larutan cuka sehingga membentuk garam kalsium karbonat larut. Sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita ketahui, asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jadi, asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek. Dari percobaan yang kita lakukan, dapat kita ketahui semakin lama telur berada di dalam larutan cuka, sel telur juga akan bertambah mengembang atau semakin besar. Hal itu disebabkan karena adanya tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini adalah proses mengalirnya molekul-molekul pelarut yang memiliki konsentrasi yang encer atau rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi atau pekat melalui selaput semipermeabel. Artinya, molekul-molekul pelarut dalam larutan encer memiliki kecenderungan lolos yang lebih besar. Jika suatu larutan yang encer dan larutan yang pekat dipisahkan oleh selaput yang bernama semipermeabel, yaitu selaput yang dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut tetapi tidak dapat ditembus oleh molekul zat terlarut, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan osmosis. Jika sel tumbuhan seperti kentang diletakkan pada larutan garam yang berkonsentrasi tinggi atau juga yang disebut dengan hipertonik, maka sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgornya, menyebabkan sel tumbuhan tersebut menjadi lemah, sehingga kentang akan kehilangan kandungan air lebih banyak
yang menyebabkan sitoplasma mengerut dan melepas dari dinding sel. Dengan demikian, sel akan mengalami penyusutan atau yang biasa dikenal dengan plasmolisis. Namun, apabila sel diletakkan di dalam air murni, konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih besar atau juga yang disebut dengan hipertonik. Karena adanya garam, mineral, asam-asam organik, dan berbagai zat lainnya yang dikandung di dalam sel. Sehingga sel akan membengkak atau yang biasa disebut dengan turgid. Namun sel tersebut tidak pecah karena adanya dinding sel. Apabila kentang digantikan dengan sel darah merah, kemungkinan akan terjadi pada sel darah merah itu seperti misal di darah merah berada di air mineral. Nah, air mineral pada percobaan ini bersifat sebagai larutan hipotonik, sehingga dapat menyebabkan sel itu mengembang. Gambaran yang terlihat pada mikroskop adalah sel darah merah dalam keadaan mengembang. Bila membran sel tidak kuat lagi menahan tekanan yang ada di dalam sel darah merah itu sendiri, pada akhirnya sel akan pecah atau lisis, sehingga sel tidak akan berfungsi. Peristiwa ini biasa dikenal dengan hemolisis. Namun, jika menggunakan larutan garam merupakan suatu larutan yang sifatnya hipertonik. Di dalam lingkungan hipertonik, tekanan osmotik menyebabkan air mengalir keluar sel. Sehingga jika kita mengganti kentang dengan sel darah merah, maka air yang terdapat dalam sel darah merah tersebut akan ditarik keluar dari sel sehingga ketika diamati di bawah mikroskop, sel akan dalam keadaan mengkerut. Peristiwa ini disebut juga dengan krenasi. Fungsi pewarna makanan pada percobaan kali ini adalah untuk membuktikan osmosis yang terjadi pada kentang di air dengan konsentrasi yang tinggi. Jika larutan dengan konsentrasi yang rendah masuk ke konsentrasi yang lebih tinggi, maka larutan sirup yang hipertonis dapat membuat kentang yang hipotonis berubah warnanya menjadi seperti larutan sirup. Di percobaan kali ini, kentang berubah warnanya menjadi merah karena larutan yang lebih tinggi itu berwarna merah. Sekian praktikum tentang transport membran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video Learning by Doing selanjutnya. Bye-bye dan terima kasih.